ngebahas latihan soal PTS Fisika SMA kelas 10 semester genap. Yang pertama, 2 buah benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali, ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah. Oke, untuk mempermudah mengerjakannya, kita coba gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama, untuk benda pertama, dia punya massa, berarti dia punya gravitasi atau punya berat. Saya tulis sebagai gaya gravitasi 1, Fg1, kemudian dia terhubung tali, ada gaya tegangan tali, saya tulis sebagai T. Kemudian benda kedua sama seperti benda pertama, ada gaya gravitasi Fg2, dan ada tegangan tali T. Kenapa tegangan talinya sama? Karena mereka dihubungkan oleh tali yang sama, maka tegangan talinya sama. Kemudian kita tentukan arah geraknya. Karena benda kedua lebih berat daripada benda pertama, maka arah geraknya yang benda pertama akan bergerak ke atas dengan percepatan A dan benda kedua bergerak ke bawah dengan percepatan A juga. Kita tulis dulu, diketahui massa benda pertama 2 kg, massa benda kedua 3 kg, dan gravitasinya, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan adalah tegangan tali atau T-nya berapa. Kita jawab, tinjau sistemnya itu massa pertama dulu. Oke, resultan gaya dengan menggunakan hukum kedua Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda pertama, sigma F1 sama dengan M1 kali A. A-nya positif karena ke atas. Kita masukkan gaya-gayanya, T-nya positif ke atas, Fg1-nya negatif ke bawah, makanya T dikurangi Fg1 sama dengan M1 kali A. Gaya berat itu M kali G, M1 kali G. Kemudian kita pindah ruas, diperoleh T sama dengan M1G ditambah M1A. Ini sebagai persamaan ke 1. Selanjutnya, tinjau sistem M2. Sigma F2 sama seperti sistem pertama. Sigma F2 sama dengan M2 kali negatif A. Kenapa negatif? Karena percepatannya arah ke bawah. Makanya negatif A. Kita masukkan gayanya T ke atas, Fg2-nya ke bawah, sama dengan negatif M2A. Fg2 itu sama dengan M2 kali G, sama dengan negatif M2A. Kemudian kita pindah ruas, diperoleh T sama dengan M2G dikurangi M2A. Itu persamaan kedua. Kemudian kita cari percepatannya dulu dengan menggunakan persamaan 1 dan sin 2. Persamaan, karena ini T, ini juga T sama, maka kita samakan persamaan 1 dengan persamaan kedua, diperoleh M1G ditambah M1A sama dengan M2G dikurangi M2A. Dekatkan suku-suku sejenisnya, M2A pindah ke kiri jadi positif, M1G pindah ke kanan jadi negatif. Kemudian kita sederhanakan, keluarin A-nya jadi M1 tambah M2 sama A sama dengan M2 dikurangi M1 kali G. Maka A sama dengan M2 dikurangi M1 kali G per M1 tambah M2. Masukkan nilai-nilainya, M2 3, M1 2 kali 10 per 2 ditambah 3. Diperoleh A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita substitusi A ini untuk mencari tegangan. Maka tegangan tali yang dialami sistem adalah, saya gunakan persamaan 1, bebas mau pakai persamaan yang mana aja. Saya pakai persamaan 1. T sama dengan M1G kali ditambah M1 kali A. Masukkan nilai-nilainya M12, G10 ditambah M12 dikali A2. Diperoleh T sama dengan 20 tambah 4, T sama dengan 24 Newton. Kemudian yang kedua, Ardi memiliki massa 70 kg. Ketika di lift memiliki gaya normal sebesar 900 Newton. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka dapat disimpulkan bahwa, saya coba ilustrasikan, Ardi dalam sebuah lift, dia punya massa, berarti dia punya berat, atau gaya gravitasi. Ada gaya gravitasi, saya tulis sebagai Fg. Kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas, itu Fn. Nah, kita tulis, diketahui massanya 70 kg M, kemudian gaya normalnya 900 Newton, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kesimpulannya. Jawab, dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita coba cari tahu bagaimana gerak dari Ardi tersebut. Apakah diam ataukah dia bergerak. Oke,
Hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Resultan gaya yang bekerja pada Ardi sama dengan M kali percepatan Ardi. Kita masukin Fn ke atas positif, Fg ke bawah negatif. Sama dengan M kali A, Fg M kali G. Kemudian kita pindah ruas, jadi A sama dengan diperoleh Fn dikurangi Mg per M. Kita masukin nilainya, A sama dengan 900 dikali M70, G10 per 70. A sama dengan 900 dikurangi 700 per 70, A sama dengan 200 Newton per 70 kg, diperoleh S sama dengan 2,9 meter per sekon. Kenapa Newton dibagi kilogram itu jadi meter per sekon kuadrat? Karena 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Maka kilogram meter per sekon kuadrat dibagi kilogram itu adalah meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya, Ardi bergerak dengan percepatan ke atas karena positif nilainya sebesar 2,9 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya nomor 3, sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Kita coba ilustrasikan untuk mempermudah mengerjakan. Ada mobil mainan ditarik oleh seorang anak dengan gaya F yang membentuk sudut θ terhadap bidang datar dengan sejauh S. Kemudian kita tulis diketahuinya. Gaya F-nya sebesar 20 Newton. Kemudian sudut yang dibentuk gayanya 30 derajat dan jarak yang ditempuhnya 20 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W besar. Jawab, usaha yang dilakukan oleh anak itu kita gunakan W sama dengan vektor F dot vektor S. S ini adalah perpindahan gaya dot perpindahannya. Nah, penjabaran dari perkalian dot produk itu jadi W sama dengan Fs cos theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh F dan S. Nah, kita masukin nilainya, F-nya itu 20 Newton, S-nya itu besarnya perpindahan itu jarak 30 meter, kemudian sudut yang dibentuk antara F dan S itu adalah 30. Kenapa 30? Kita lihat S ini berimpit dengan bidang datarnya, berarti bisa kita tulis di sini, F-nya membentuk sudut terhadap bidang datar, maka sudut antara F dan S itu adalah 30. Jadi W diperoleh sekitar 346,4 Joule. Selanjutnya nomor 4, sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas dengan gaya sebesar 15 Newton pada bidang miring, seperti pada gambar. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapa usaha yang dilakukan balok tersebut? Oke, kita coba gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Balok ini berada di bidang miring, mempunyai massa, pastinya ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk mempermudah menggambarkan gaya-gaya, kita gunakan sumbu kartesian. Koordinat kartesian dengan sumbu X yang sejajar dengan bidang miring, dan sumbu Y yang tegak lurus bidang miringnya. Oke, kita ambil di pusat massanya. Nah, gaya gravitasi ke arah bawah, saya tulis sebagai Fg. Karena bendanya di bidang miring, maka gaya gravitasinya membentuk sudut θ. Θ ini sama dengan sudut ini. Kemudian ada sudut yang dari permukaannya, dari bidangnya, itu gaya normal, Fn, dan ada gaya dorong, F. Oke, yang searah sumbu X, berimpit di sumbu X. Kita tulis, kemudian diketahui masanya 1,5 kg, gaya dorongnya 15 Newton, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah, sudut yang dibentuk oleh bidang miringnya adalah, atau kemiringan bidangnya adalah 30 derajat. Dan jarak atau besarnya perpindahan balok adalah 2 meter. Yang ditanyakannya adalah usaha yang dilakukan oleh balok, berarti usaha total. Oke, kita jawab. Karena ada 3 gaya yang bekerja pada balok, maka ada 3 jenis usaha yang dilakukan oleh balok tersebut. Kita
cari dulu usaha yang dilakukan oleh gaya normal. Wn sama dengan vektor Fn dot vektor S. Penjabaran dari dot vektor itu berarti Fn S cos 90. Fn gaya normal, S itu besarnya perpindahan atau jarak. Cos 90 adalah sudut yang dibentuk antara F dan S. Fn itu berimpit di sumbu Y, dan S itu berimpit di sumbu X. Maka sudut yang dibentuk Fn dengan S adalah 90. Dan kita tahu bahwa cos 90 itu adalah 0, maka Wn sama dengan 0. Kemudian, usaha yang dilakukan oleh gravitasi atau WG sama dengan vektor Fg dot vektor S, WG sama dengan Fg gaya gravitasi dikali besarnya perpindahan atau jarak kali cos sudut yang dibentuknya itu adalah Fg membentuk sudut theta terhadap sumbu Y, dan dari sumbu Y ke perpindahan atau ke vektor jaraknya itu yang berimpit dengan sumbu X itu 90. Maka kita hitung dari sini sampai sini sudut yang dibentuk antara Fg dengan S itu 90 ditambah theta. Kita jabarkan, Fg itu M kali G, S cos 90 ditambah theta. Kita masukkan nilainya jadi 1,5 kali 10 kali 2 kali 90 tambah 30, diperoleh 1,5 kali 10 kali 2 kali cos 120. Maka WG sama dengan negatif 15. Cos 120 itu negatif setengah. Kemudian selanjutnya usaha yang dilakukan oleh gaya dorong atau WF. WF sama dengan vektor F dot vektor S, Fs cos 0. Kenapa cos 0? Karena F itu berimpit di sumbu X dan S juga berimpit di sumbu S. Maka F dan S itu berimpit, sehingga sudut yang dibentuk F dan X-nya itu adalah 0. Masukin nilainya F15, S-nya 2, cos 0 diperoleh W sama dengan 30 Joule. Maka usaha yang dilakukan oleh balok tersebut atau W total itu sama dengan Wn ditambah Wg ditambah Wf sama dengan 0 ditambah negatif 15 ditambah 30, W total sama dengan 15 Joule. Selanjutnya, soal yang terakhir, suatu partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada lepas dari bibir meja 2 meter per sekon. Seperti pada gambar. Berapakah energi mekanik tersebut? Ya, kita tulis diketahui masanya 1 kg, ketinggian ketika dia lepas itu adalah 2 meter, dan kecepatan ketika lepas itu 2 meter per sekon, dan ketinggian di titik ini adalah 1 meter. Ditanyakan adalah G sama dengan 10 meter per sekon. Maaf, diketahui juga G sama 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah energi mekanik atau EM-nya berapa. Kita jawab. Untuk mencari energi mekanik benda, kita bisa menggunakan kondisi benda di titik manapun sebenarnya. Mau di sini, mau di sini, mau di sini. Kenapa? Karena energi mekanik benda itu konstan, kekal. Hukum kekekalan energi mekanik itu kekal. Karena yang diketahuinya di titik ini, maka kita gunakan kondisi di titik ini, maka kita gunakan data pada kondisi ini, yaitu energi mekanik di titik ini sama dengan EM sama dengan EK ditambah EP. EK setengah MV kuadrat ditambah MGH. Kita masukin angka-angkanya, setengah, masanya 1 kg, V ketika di sini itu 2 meter per sekon, terus M 1 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian ketika di sini itu 2 meter. Diperoleh EM sama dengan 2 Joule tambah 20 Joule, EM sama dengan 22 Joule. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.